Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Satri Andika. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tata kelola agraria, di mana dalam tema tersebut ada 3 topik yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai sejarah agraria yang ada di Indonesia, lalu yang kedua mengenai konsep-konsep agraria, dan yang ketiga adalah studi kasus permasalahan tata kelola agraria yang terjadi di Provinsi Jambi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai sejarah agraria. Jadi sejarah agraria di Indonesia ini memiliki beberapa peristiwa penting. Di antaranya yang pertama, revolusi agraria, periode dari tahun 1800-an sampai dengan 1930-an, ketika pertanian berubah dari yang berbasis petani kecil menjadi petani komersial yang berskala besar. Yang kedua, hukum agraria di masa penjajahan Belanda. Sistem hukum tanah kolonial Belanda memberikan hak kepemilikan tanah kepada perusahaan-perusahaan Belanda dan elit pribumi. Lalu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini diterbitkan pada 24 September 1960. Jadi UUPA ini bertujuan untuk mereformasi sistem kepemilikan tanah yang lebih adil dan merata. Lalu Deklarasi Pembaruan Agraria. Deklarasi ini dikeluarkan oleh KPA pada tahun 1998. Deklarasi ini menjadi dasar penyusunan usulan KPA untuk mengeluarkan ketetapan MPR RI tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, sejarah agraria juga mencakup beberapa hal. Yang pertama, sejarah kelembagaan agraria meliputi proses yang berlangsung dalam sejarah kelembagaan agraria di Indonesia. Yang kedua adalah politik agraria yang lahir dari rezim VOC di Nusantara, kolonial Hindia Belanda, Orde Lama, Orde Baru, hingga pemerintahan Indonesia sekarang ini. Untuk materi yang kedua yaitu konsep agraria yang ada di Indonesia. Jadi konsep tata kelola agraria ini adalah penataan kembali kepemilikan tanah, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria untuk kepentingan rakyat. Jadi tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan, menolong rakyat kecil, dan mengurangi ketidakmerataan. Dalam pelaksanaannya, reforma agraria di Indonesia lebih menitikberatkan pada redistribusi tanah. Tanah-tanah yang didistribusikan antara lain tanah-tanah yang dikuasai oleh negara, tanah-tanah kelebihan luas maksimum, tanah absente, tanah-tanah negara lainnya yang telah ditetapkan sebagai objek reforma agraria. Lalu reforma agraria ini sangat penting untuk dilakukan. Mengapa sangat penting untuk dilakukan? Karena reforma agraria ini dapat mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, lalu menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, dan yang terakhir menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan. Dalam pelaksanaan reforma agraria ini, organisasi rakyat harus dilibatkan. Hal ini karena kedaulatan agraria berada di tangan rakyat, sehingga manfaat agraria seharusnya hanya diberikan untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, seberapa penting reforma agraria bagi masyarakat? Jadi, reforma agraria ini atau reformasi tanah ini sangat penting bagi masyarakat karena dapat membantu mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan, lalu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa dampak reformasi agraria bagi masyarakat. Yang pertama, mengurangi ketimpangan. Jadi reforma agraria ini dapat mengurangi ketimpangan, penguasaan, dan kepemilikan tanah. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Reforma agraria dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan bagi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Reforma agraria dapat meningkatkan penghasilan dan taraf hidup para petani. Yang keempat, membuka peluang mobilitas sosial. Reforma agraria dapat membuka peluang bagi masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidup dan memberikan pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak mereka. Yang kelima, menjamin kepastian hukum. Reforma agraria ini dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat.
Yang keenam, menyelesaikan konflik. Reforma agraria dapat membantu menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir adalah memulihkan keseimbangan ekologi. Reforma agraria dapat membantu memulihkan keseimbangan ekologi. Namun ada beberapa hambatan dalam mengimplementasikan reforma agraria, seperti keterbatasan akses modal, minimnya pelatihan atau pendampingan teknis, dan kurangnya infrastruktur penunjang. Ini selanjutnya adalah mengenai studi kasus. Ini merupakan materi terakhir. Jadi studi kasusnya yaitu mengenai resolusi konflik pertanahan di Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Studi tentang Desa Lubuk Madrasah dengan PT Wira Karya Sakti. Jadi konflik pertanahan yang terjadi antara PT Wira Karya Sakti dengan masyarakat Desa Lubuk Madrasah adalah dalam bentuk perebutan lahan. Masyarakat mengklaim bahwasanya tanah tersebut adalah tanah masyarakat, sedangkan dari pihak perusahaan juga mengklaim bahwasanya itu adalah tanah perusahaan. Padahal dalam SK Menteri Kehutanan nomor 744/1996 berlaku ketentuan jika ditemukan areal-areal perkampungan dan kebun masyarakat, maka areal-areal tersebut menjadi pengecualian dan dikeluarkan dari wilayah konsesi perusahaan. Selanjutnya saya akan sedikit menyinggung mengenai apa itu tanah. Jadi tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu, tanah memberikan sumber daya bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Bagi bangsa Indonesia, tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta menghubungkan antara bangsa Indonesia dengan tanah yang bersifat abadi. Oleh karena itu, harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Jadi masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling besar. Di samping itu, tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomi yang dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia di masa mendatang, tanah juga mendukung aspek spiritual dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia, bahkan sudah mati pun masih memerlukan tanah. Bagi mayoritas manusia, memiliki tanah seperti halnya memakan nasi atau bahan pangan yang mengandung karbohidrat dan merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan. Memiliki tanah terkait dengan harga diri, nilai sosial, sumber pendapatan, nilai ekonomi, kekuasaan dan hak privilege nilai politik, dan dari sumber hidup, kekuasaan dan tempat penghubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Oleh karenanya, setiap orang berjuang untuk memiliki tanah dan mempertahankannya. Perjuangan tersebut disertai dengan tekad bulat untuk mengorbankan nyawa daripada menanggung malu atau kehilangan harga karena tidak punya tanah. Lalu, konflik merupakan proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua belah pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan ini sering terjadi dalam bentuk perebutan lahan. Dapat dilihat sebagai contoh kasus konflik pertanahan antara masyarakat Desa Lubuk Madrasah dengan PT Wijaya Karya Sakti yang terjadi di Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Jadi PT Wira Karya Sakti ini mendapatkan areal konsesi di hutan tanaman industri atau HIT di 5 kabupaten di Jambi, yaitu di Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Barat, Tanjung Timur, dan juga Tebu. Seperti yang kerap terjadi, penunjukan kawasan dan penetapan SK oleh Menteri Kehutanan atas areal konsesi HTI tersebut dibuat secara sepihak. Kenyataannya pula, areal konsesi tersebut berada di perkampungan dan kebun-kebun masyarakat sesuai dengan SK Menteri Kehutanan nomor 744/1996. Sesungguhnya jika ditemukan areal-areal perkampungan dan kebun masyarakat, maka areal tersebut menjadi pengecualian dan atau dikeluarkan dari wilayah konsesi perusahaan.
Akan tetapi pihak perusahaan justru menggusur semua tanaman dan pondok masyarakat sebagai upaya untuk menyatakan bahwa kampung dan kebun masyarakat itu tidak pernah ada di wilayah tersebut. Maka terjadilah konflik masyarakat setempat dengan PT Wirakarya Sakti tersebut. Konflik ini pecah pada Desember tahun 2007 di Desa Lubuk Mandrasah, Kabupaten Tebo. Pada saat itu beberapa alat berat PT Wirakarya Sakti yang menggusur kebun karet dan sawit warga dibakar oleh petani. Karena aksi pembakaran ini, kemudian beberapa petani Desa Lubuk Mandrasah ini ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian. Proses penyelesaian konflik antara kedua belah pihak seringkali menemui jalan buntu sehingga menjadikan konflik semakin berlarut-larut. Hal ini diakibatkan masih lemahnya pengetahuan terhadap akar masalah konflik yang terjadi. Selanjutnya mengenai gambaran konflik. Jadi kronologi awal mulanya pada tahun 1996 secara sepihak areal desa ini oleh Menteri Kehutanan diklaim sebagai wilayah Inhutani 5 dan merupakan areal HPHTI atau hak pengelolaan hutan tanaman industri. Namun perusahaan ini tidak aktif sampai tahun 1998. Areal HPHTI ini kemudian dilanjutkan oleh PT Wirakarya Sakti yang mendapat izin dari Menteri Kehutanan dengan nomor 744 KPTS strip 11 1996. Selanjutnya dilakukan dengan surat dukungan Gubernur Jambi kepada PT Wirakarya Sakti dengan nomor 522.1 1453 Dishub 2004 perihal penetapan pengelolaan PT Inhutani 5. Pada tanggal 15 April Bupati Tebo juga menerbitkan surat dukungan kepada PT Wirakarya Sakti dengan nomor 522/247 Dishub 2004 perihal persetujuan perluasan areal PT Wirakarya Sakti. Oktober 2006 dimulai aktivitas perusahaan yang merusak tanaman petani di Desa Lubuk Mandrasah sebab wilayah ini diklaim sebagai areal HTI atau hutan tanam industri. Masyarakat mulai melawan dan melaporkan aktivitas perusahaan kepada DPRD dan Pemda setempat, sehingga pada tanggal 12 Februari 2007 tanah diadakan rapat di Komisi A DPRD Muara Tebo dan menghasilkan lahan yang sudah digarap oleh masyarakat dikembalikan ke masyarakat sebelum ada penyelesaian yang ditetapkan pemerintah. Pihak PT Wirakarya Sakti untuk sementara waktu aktivitas lapangan supaya dapat dihentikan. Namun keputusan ini tidak dijadikan di lapangan sebab kembali pada 16 Mei 2007 pihak PT Wirakarya Sakti ini juga beserta oknum kepolisian dan TNI melakukan sosialisasi bahwa areal masyarakat adalah areal HTI sehingga masyarakat harus keluar. Bahkan pada 22 Mei 2007 Kasat Reskrim Polres Tebo memanggil beberapa masyarakat Desa Lubuk Mandrasah dalam perkara penyerobotan atas tanah untuk menghadap pada tanggal 24 Mei 2007. Upaya ini adalah langkah agar masyarakat takut dan segera keluar dari lahan mereka sendiri dan mencabuti tanaman-tanaman mereka secara sukarela. Sehingga pada 27 Mei 2007 beberapa petani Desa Lubuk Mandrasah ini mencabuti tanaman karena sosialisasi bernada ancaman dari Polres Tebo. Masyarakat yang menolak kembali menghadapi alat-alat berat PT Wirakarya Sakti yang mencabuti kebun sawit, karet dan ladang padi milik masyarakat. Kejadian tersebut terus-menerus berlangsung. Upaya masyarakat menghentikan kejadian itu tidak mendapatkan tanggapan baik dari Pemda, kepolisian hingga Menhub, sehingga masyarakat melawan dan ujungnya pada 28 Desember 2007 warga Desa Lubuk Mandrasah membakar beberapa alat milik PT Wirakarya Sakti. Setelah peristiwa ini pada tanggal 29 Desember 2007 terjadi penangkapan terhadap beberapa warga Desa Lubuk Mandrasah yang dilakukan oleh
pihak kepolisian. Berdasarkan kronologi konflik yang ada di PT Wirakarya Sakti WKS dengan masyarakat Desa Lubuk Madrasah, gambaran perkembangan wujud konflik yang terjadi adalah sebagai berikut. Jadi skema di atas menggambarkan bagaimana proses konflik perkembangan secara signifikan setelah adanya berbagai faktor dan kejadian yang mendorong terjadinya peningkatan intensitas konflik. Sejak memperoleh izin pengelolaan pada tahun 2004, PT Wirakarya Sakti WKS belum melakukan aktivitas wilayah yang secara normatif menjadi area konsensinya. Pada tahun 2004, tidak ada faktor maupun kejadian yang mendorong terjadinya konflik. Oleh karena itu, sepanjang tahun tersebut relatif tidak ada hal-hal yang meresahkan di lapangan. Intensitas konfliknya meningkat tajam pada tahun 2005 hingga tahun 2007. Pada tahun 2008 hingga 2009 terjadi penurunan atau deskalasi konflik karena adanya usulan penyelesaian dari Gubernur Jambi. Konflik aktivitas lapangan mulai dilakukan meskipun pada tataran orientasi lapangan dan kemudian diikuti dengan sosialisasi ke masyarakat. Terjadi peningkatan pada level yang lebih tinggi, yakni mencuat atau emergi. Pada perkembangan selanjutnya, timbulnya konflik didorong oleh adanya kegiatan land clearing yang dilakukan oleh PT Wirakarya Sakti atau WKS dengan menggunakan alat-alat berat dan mengembangan HTI akasia yang menggusur kebun masyarakat Desa Lubuk Madrasah. Selanjutnya ada penyebab terjadinya konflik. Jadi konflik ini ada karena suatu perbedaan yang menyulut ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan bersama antara dua pihak. Dengan kata lain, ada alternatif yang tidak dapat dipilih. Inilah yang disebut konflik manifest atau substantif. Konflik manifest itu timbul karena tidak ada kesepakatan atau kesatuan pendapat dari alternatif yang ada, sehingga benar menurut pemerhati konflik bahwa setiap konflik pasti mempunyai akar. Akar konflik terdiri dari dua tipe, yaitu berdasarkan kriteria kepentingan dan tujuan. Akar masalah atau faktor mendasar yang menimbulkan terjadinya konflik antara masyarakat Desa Lubuk Madrasah dengan PT Wirakarya Sakti ini lebih didominasi oleh faktor kepentingan. Dalam konflik ini ada konflik kepentingan, yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan psikolog, kepentingan prosedural, dan kepentingan substansional. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi pada dasarnya penyebab konflik pertanahan antara masyarakat Desa Lubuk Madrasah dengan PT Wirakarya Sakti ini lebih didominasi oleh faktor kepentingan. Dalam konflik ini ada konflik kepentingan yang meliputi kepentingan substansional, kepentingan psikolog, dan juga kepentingan prosedural. Pemicunya atau trigger eventnya yang mendorong terjadinya konflik terbuka adalah adanya kegiatan land clearing yang dilakukan oleh PT Wirakarya Sakti dengan menggunakan alat-alat berat dan mengembangkan HTI akasia yang menggusur kebun masyarakat. Upaya penyelesaian konflik yang pernah dilakukan adalah dibentuknya tim resolusi konflik oleh Gubernur Jambi. Namun ternyata dalam perkembangannya tim resolusi konflik yang dibentuk oleh Gubernur Jambi tidak mampu berbuat banyak. Penyebabnya adalah proses pembentukan tim resolusi konflik sebenarnya memang tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan konflik, namun lebih bersifat mengakomodasi kuatnya tuntutan dari para demonstran. Sampai saat ini konflik tersebut belum ada penyelesaian yang secara nyata. Namun menariknya, konflik tersebut dianggap mereda karena adanya kerjasama dan pendekatan kesejahteraan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Tapi bukan berarti suatu saat konflik tersebut tidak akan kembali terjadi. Oleh karena itu, untuk mendorong proses penyelesaian konflik, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mendorong peran aktif pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo dalam membuka ruang yang kondusif bagi penyelesaian konflik. Yang kedua,
perlunya sebuah lembaga komunikasi yang berada di wilayah netral yang memungkinkan perwakilan kedua belah pihak yang berkonflik. Dan yang terakhir yaitu perlu adanya tim resolusi konflik yang memiliki kapasitas dalam menyelesaikan konflik. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati para penonton, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.